Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah. Kita bersyukur hari yang baru Tuhan izinkan anugerahkan untuk kita nikmati dan mengawali hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam gema dan juga saya akan memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan masih anugerahkan, untuk nafas hidup, untuk banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami menjalani hari ini. Bapak, kami rindu mengawali hari kami bersama dengan Tuhan Yesus. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mampukan setiap jemaat-Mu untuk dikuatkan lagi imannya pada hari ini melalui perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dan saya hanya akan membacanya di ayat yang pertama, ayat yang ke-5 sampai 7, dan Bapak Ibu Saudara nanti bisa mengambil waktu untuk membaca terlebih dahulu keseluruhan perikop ini. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Ayat 5. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi punya aturan bahwa di hari Sabat itu mereka tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Dan dalam teks ini kita bisa melihat bahwa para wanita ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome, melewatkan hari Sabat. Dan mereka pergi ke kubur Yesus pagi-pagi betul di hari pertama minggu itu, Bapak Ibu Saudara, dengan membawa rempah-rempah yang berniat untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Mereka ini yang juga adalah hadir ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Kita bisa melihat di pasal yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan, mereka baru sadar bahwa mereka ternyata tidak cukup kuat untuk menggeserkan batu penutup kubur Tuhan Yesus itu. Tapi ketika tiba di kubur itu, mereka melihat bahwa batu besar itu sudah terguling dan kubur Yesus sudah kosong. Seorang malaikat dalam wujud seorang muda yang berjubah putih berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu yang disalibkan itu sudah bangkit dan sudah pergi menuju Galilea. Para wanita ini ditugaskan untuk memberitakannya kepada para murid dan juga termasuk Petrus di dalamnya. Dan selanjutnya kita tahu bahwa para murid itu yang akan memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain, orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, para wanita ini dikatakan terkejut melihat malaikat itu memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sebelum kematiannya sudah menyampaikannya kepada para pengikutnya bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka lupa, seandainya mereka mengingat perkataan Tuhan Yesus, mereka mungkin akan menyambut berita tentang kebangkitan Yesus itu dalam penuh pengharapan dan sukacita. Bahkan, berita tentang kebangkitan Kristus itu memberikan keberanian kepada para murid untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, kita bisa melihat bahwa anugerah Allah itu diberitakan kepada semua orang. Pertama-tama diberitakan kepada para wanita, yang juga diberitakan kepada para murid. Dan nantinya para murid ini akan dengan berani memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua bangsa, semua orang dari berbagai kalangan, latar belakang, dari berbagai suku bangsa. Dan kita bisa melihat bahwa berita tentang kebangkitan Yesus itu tersebar. Apa yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini? Yang pertama ialah kebangkitan Yesus adalah bukti atas kemenangan Kristus
atas kuasa maut. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu sekaligus juga merupakan berita tentang keselamatan yang tersedia di dalam Tuhan Yesus, yang sudah mengalahkan kuasa maut. Sehingga kematian kekal yang adalah hukuman dosa manusia, tidak lagi berkuasa atas diri Yesus, dan juga tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus itu membuktikan Allah yang setia dan konsisten pada perkataan dan firman-Nya. Sehingga kita bisa percaya sepenuhnya, tidak setengah-setengah, sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Konsisten sesuai dengan kitab Taurat, sesuai dengan kitab puisi, kitab para nabi, tentang kedatangan seorang juru selamat yang menyelamatkan manusia dari hidup yang berdosa. Dan konsisten sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus membawa hidup yang baru, hidup kekal kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita bisa berpegang teguh kepada perkataan Tuhan Yesus. Kita bisa berpegang teguh pada iman di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus itu mengajarkan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Bahkan kematian Tuhan Yesus itu merupakan bagian dalam pekerjaan Allah untuk keselamatan kita, manusia. Seakan Allah itu menunjuk pada salib dan berkata, salib itu adalah apa yang manusia bisa pikirkan tentang anaknya yang tunggal. Dan selanjutnya, Allah menunjuk pada kebangkitan Yesus dan berkata, itu adalah apa yang Bapa pikirkan tentang anaknya yang tunggal. Kebangkitan Yesus memberikan kemenangan kepada kita atas kuasa maut, sehingga kita tidak perlu mati di dalam kekekalan karena dosa kita. Kita diberikan hidup yang baru, Bapak Ibu Saudara. Dan kebangkitan Yesus menyatakan pada kita bahwa hidup kekal yang sudah diberikan itu adalah karena apa yang Yesus capai, bukan karena perbuatan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya itu memberikan kita keberanian untuk menjalani hari-hari kita dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada lagi kuasa maut yang menguasai hidup kita, ataupun tidak ada lagi kuasa roh jahat yang bisa menguasai hidup kita. Karena apa? Kemenangan Kristus memberikan kita hidup yang baru, memberikan kita juga kemenangan. Dan kita bisa membawa berita kemenangan itu kepada orang-orang di sekitar kita, melalui kehidupan kita, perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur, hidup yang baru itu memberikan kita kekuatan menjalani hari ini, dan memberikan kita kekuatan, keyakinan akan jaminan kehidupan kekal di masa setelah kematian jasmani kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih takut akan berita tentang kematian? Dan apakah kita sungguh yakin percaya bahwa kita memiliki jaminan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita hidup yang baru itu? Biarlah Roh Kudus meneguhkan iman kita kembali, menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kami hidup yang baru. Kami bersyukur kami tidak lagi dikuasai oleh kuasa maut. Dan ajar kami Tuhan sehingga kami menjalani hari-hari kami dalam Tuhan Yesus dengan mengandalkan Allah kami yang hidup. Pimpin kami, ingatkan kami ketika kami lalai untuk mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.